Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rfa' darajatana bil Qur'an warhamna bil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala puji dan syukur atas segala nikmat dan karunia yang masih Allah berikan kepada kita. Satu di antaranya adalah Allah titipkan keistiqomahan di dalam hati kita, yang mudah-mudahan dengan istiqomah ini Bapak Ibu sekalian, kita termasuk golongan hamba-hambanya yang kelak mendapati kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan tadabbur Quran surah Al-Zalzalah. Sedikit kita ulas secara umum kesimpulan besarnya. Surah Al-Zalzalah, Allah menjelaskan tentang dua perkara. Pada ayat 1 sampai ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana dahsyatnya permulaan hari kiamat, yang juga bisa kita lihat di dalam permulaan surah Al-Zalzalah itu, bagaimana luar biasanya tanda-tanda permulaan hari kiamat jika peristiwa itu telah terjadi. Itu bagian pertama dari Quran surah Al-Zalzalah. Setelah Allah merincikan beberapa tanda-tanda peristiwa hari kiamat yang akhirnya, finalnya, bumi tempat kita berpijak ini akan hancur-hancuran, maka ayat ke-6 sampai ayat ke-8 Allah menjelaskan bagaimana dahsyatnya permulaan forum pengadilan Allah yang dimulai dari yaumul ba'ats, hari kebangkitan, yaumul hisab, hari penghisapan, yaumul mizan, hari pertimbangan. Pada ayat-ayat tersebut, ayat 6 sampai ke ayat ke-8, bisa kita tarik benang merah dan kita simpulkan bahwasanya begitu sempurnanya timbangan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas beserta dalil-dalilnya. Kata Om Hendra, boleh dicek lagi di YouTube saya, ada. Kemudian bisa kita simpulkan juga bukan hanya timbangannya yang sempurna, tapi perhitungannya juga teliti, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Dan begitu pula detailnya pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik Allah akan balas dengan kebaikan, yang buruk pun akan Allah balas dengan keburukan di akhirat. Sekarang Bapak Ibu jamaah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita akan melanjutkan Quran surah Al-Bayyinah, surah ke-98 berjumlah 8 ayat. Bapak Ibu jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Surah ini tergolong pada surah Al-Makkiyah. Di situ apa? Madaniyah. Di situ Ibu Madaniyah. Loh, kontradiktif nih. Beda. Ya, Bapak Ibu sekalian, sengaja saya sampaikan yang beda dulu supaya memacu pembahasan, memantik pembahasan. Sama halnya dengan suratul Zalzalah yang sudah kita bahas pada sebelumnya, surah Al-Zalzalah juga termasuk surah yang diperselisihkan tentang golongan Makkiyah atau Madaniyah. Begitu pula dengan surah Al-Bayyinah. Para ulama, Bapak Ibu sekalian, ini juga menggolongkan di antara surah-surah yang diperselisihkan golongan surahnya. Jadi Bapak Ibu sedikit kita kita korek ya. Surah Madaniyah itu di dalam Al-Quran, kalau kita hitung keseluruhannya ada 20 surat. Ya, coba nanti kalau memang mau dihitung, buka satu-satu dihitung. Al-Madaniyah, Al-Madaniyah, Al-Madaniyah. Seluruhnya berjumlah 20 surat. Kemudian, surah yang diperselisihkan. Ada yang menyebutkan Madaniyah, ada yang menyebutkan Al-Makkiyah. Ini juga ada dikategorikan. Berapa surat di dalam Al-Quran? Terdapat 12 surat. Satu diantaranya dari 12 surat itu adalah Al-Bayyinah. Jadi jangan gaduh ya Bapak Ibu sekalian. Al-Bayyinah tergolong surah Al-Makkiyah. Begitulah pendapat dari Al-Imam Al-Qushairi di dalam kitabnya Lataif Al-Isyarat. Kami informasikan juga Bapak Ibu, khususnya Om Indra, kami di masjid pengajian kurang lebih jumlah anaknya 30 termasuk remaja, itu kami talaki kitab Lataiful Isyarat dari Juz Ammah. Jadi memang detail pelan-pelan sampai mereka paham maknanya, mereka ngafal ayat itu bersama artinya, bersama paham maknanya. Itu yang kami cetak sekarang di Masjid Nurul Hidayah. Walaupun cuma 3 malam, dari malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Alhamdulillah baru selesai setengah surat An-Naba, baru mulai beberapa minggu yang lalu. Ini kitab Lataiful Isyarat karangan Imam Qushairi. Beliau mengatakan Al-Bayyinah termasuk surah Al-Makkiyah. Tapi kitab-kitab yang sedang kita bahas sekarang, semisal kitab yang dikarang oleh guru saya, Dr. Aam Amiruddin MSI rahimahullah, dalam kitab tafsirnya Al-Hikmah, begitu pula dengan kitab-kitab yang lainnya, semisal kitab Buya Hamka Tafsirul Al-Azhar, beliau mengatakan surah Al-Bayyinah termasuk golongan surah Al-Madaniyah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Al-Madaniyah termasuk golongannya yang diperselisihkan. Di dalam Al-Quran terdapat 12 surat. Kemudian sisanya, ada berapa berarti sisanya tuh? 20 tambah 12. Berarti sisanya berapa tuh? Coba hitung-hitung dulu kita. Semua surah dalam Quran 114. 114 dikurang 32. Berapa sisanya? Banyak pokoknya. Tapi Bapak Ibu mungkin tambah saja 20 surat tambah 12 berarti itu berapa? 32. Untuk sampai 114 berarti 82. Ya, betul lah? Ya, 82. Ya, sisanya 82 surat itu tergolong surah Al-Makkiyah, tidak ada perbedaan pendapat. Yang berbeda pendapat hanya 12 surah. 20 suratnya adalah termasuk surah Al-Madaniyah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
berjumlah 8 ayat. Mari sama-sama kita baca terlebih dahulu, insyaallah sampai ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Dari surah An-Nas sampailah kita ke surah Al-Bayyinah. Ini termasuk surah yang terpanjang dari sebelumnya. Betul ya? Ini surat yang cukup panjang dari surat-surat yang sudah kita bahas sebelumnya. Standarnya di tempat pengajian yang lain, saya membahas surah ini kurang lebih 3 kali pertemuan. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita lebih cepat, Bapak Ibu sekalian, karena memang sudah kita ringkas-ringkas mana yang poin-poin yang penting saja kita sampaikan. Ya, kalau mau mulai dari asbabun nuzulnya lagi panjang. Ini bercerita tentang bagaimana seorang sahabat Nabi, Ubay bin Ka'ab, yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah untuk membacakan surah ini kepada Ubay bin Ka'ab. Sampailah Ubay bin Ka'ab terharu, bahagia karena namanya disebut, dan kemudian Ubay bin Ka'ab nangis karena Ubay bin Ka'ab memahami betul makna-makna yang terdapat di dalam surah ini. Panjang sekali asbabun nuzulnya, panjang sekali cerita-cerita tentang surah ini turun, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun saya memberikan poin terlebih dahulu pada muqaddimah surah ini. Menurut Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Munir, beliau menyampaikan bahwasannya dalam surah ini Allah sedang berbicara tentang 3 perkara.
tema besarnya itu tentang 3 perkara atau 3 tema yang umum untuk dikaji dan dibahas. Kalau surah Al-Zalzalah itu kan kemarin 2 tema. 1 tentang permulaan hari kiamat, 2 tentang bagaimana luar biasanya pengadilan Allah yang dimulai dari yaumul ba'ats, yaumul mizan, yaumul hisab. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, dalam surah Al-Bayyinah ini menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili ada 3 tema besar. Yang pertama, tema permulaan surah Al-Bayyinah ini Allah sedang memberi informasi, memberi gambaran tentang reaksi ahlul kitab dan kaum musyrikin terhadap risalah nubuwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa reaksi? Respon, sikap terhadap apa? Terhadap risalah. Risalahnya apa? Sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tentang kenabian Muhammad. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul, seorang nabi, maka di sini Allah memperlihatkan reaksi dan sikap ahlul kitab dan kaum musyrikin. Apa reaksinya? Disebutkan pada permulaan surah Al-Bayyinah ini, lam yakunil ladina kafaru. Kita sebut, stop dulu sampai sini. Kita sorotkan kepada kata kafaru. Ya, kita sorotkan kepada kata kafaru tentang kafir. Jadi secara umumnya Bapak Ibu sekalian, reaksi atau sikap atau respon para ahlul kitab dan musyrikin ketika mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul utusan Allah, menyampaikan risalah agama Islam, reaksi mereka menjadi kafir. Ma makna kafir? Apa yang disebut dengan kafir? Tentu sudah kita bahas pada surah apa? Kafir ini Al-Kafirun. Sudah kita bahas pada surah Al-Kafirun. Yang dimana Bapak Ibu sekalian kita ulas sedikit. Kafir ini berasal dari kata kafaro. Berasal dari kata kufur, artinya menutup, tidak mau menerima Islam, makanya dia kafir. Atau kufur artinya menutupi kebenaran, melanggar kebenaran yang sudah diketahui, itulah kafir. Bapak Ibu sekalian, kalau kita cermati di dalam Al-Quran Al-Karim, kata kafir dengan bentuk beberapa kata jadiannya itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 525 kali. Begitu luar biasanya Allah ulang-ulang terus kata kafir ini dalam Al-Quran. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cermati kata kafir di dalam Al-Quran, kita akan mendapati arti kafir yang paling banyak, yang paling dominan disebutkan di dalam Al-Quran ini, semuanya merujuk bentuk pengingkaran terhadap Allah dan Rasul. Ada yang tidak percaya dengan Allah, ada yang kemudian mengatakan Allah itu punya anak. Ini pengingkaran. Ya. Dikatakan oleh Allah, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, tapi mereka masih ada yang kokoh Allah punya anak, anaknya Isa, malaikat itu anak putrinya. Banyak bantahan, banyak tuduhan-tuduhan terhadap Allah. Ini kafir yang membentuk rujukannya yaitu pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam Quran surah Al-Bayyinah itu bentuk pengingkaran terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu jelas orang kafir ini ya azabnya luar biasa baik di dunia dan juga di akhirat. Jangan sampai anak keturunan kita, jangan sampai darah nasab kita ada yang kemudian kafir padahal sebelumnya mereka telah berada di jalan yang benar. Na'udzubillah. Mari kita simak sama-sama Bapak Ibu sekalian di dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-56, bagaimana siksaan orang kafir.
Allah katakan fa'ammal ladzina kafaru, Quran surah Ali Imran ayat 56. Tapi tidak saya suruh buka, nanti kelamaan, hanya menyampaikan ulang. Fa'ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, baik kafir kepada Allah maupun kafir terhadap Rasulullah, fa'u'adzibuhum 'adzaban syadida, maka kelak kami akan mengazab mereka dengan azab syadidan, azab yang sangat keras, azab yang sangat dahsyat, sakitnya mereka rasakan fid dunya wal akhirah. Azab itu akan mereka rasakan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Penutup ayat ini Quran surah Al Imran ayat 56, wa ma lahum min nasirin, mereka tidak akan mendapati penolong. Maka sebelum kita bahas tentang kekafiran pada surah Al-Bayyinah ini Bapak Ibu, sebagai pengingat, berupayalah kita untuk tidak menjadi orang yang kafir. Juga sudah kita bahas bentuk kafir pada masa sekarang itu seperti apa. Terdahulu sudah kita bahas ya. Mudah kalau masih ada catatannya, terdahulu sudah kita bahas bentuk kekafiran pada zaman sekarang ini bagaimana. Satu di antara contohnya adalah tatkala kita meninggalkan perintah salat. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man taraka salatan muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan salat dengan muta'ammidan, dengan sengaja, Rasul katakan faqad kafara jihara, maka kafirlah ia secara nyata. Bapak Ibu sekalian, kafir juga itu berasal dari kata kufur. Kufur ini apa? Tidak mau berterima kasih. Sudah diberikan nikmat oleh Allah kepada kita, namun ternyata nikmat-nikmat itu tak menjadikan kita menjadi manusia yang berterima kasih. Boleh jadi ini tergolong kafir zaman sekarang. Na'udzubillah. Maka penting sekali nikmat Allah itu untuk kita syukuri. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tambah sedikit lagi. Amalan orang kafir itu Bapak Ibu sekalian, wallahi taala amalannya, walaupun amalannya banyak yang ia tunaikan di dalam kehidupan dunia ini, semuanya akan gugur, semuanya akan sia-sia. Di mana kita mendapati informasi tentang ini? Quran surah Ali Imran ayat ke-22. Ulaika alladzina habiqat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka orang-orang yang telah beramal ketika hidup di dunia, maksudnya orang-orang kafir, amalnya akan lenyap dan pahala amalnya akan hilang, baik itu di dunia dan juga di akhirat. Penutup ayat ini, wa ma lahum min nasirin, dan mereka juga tidak akan mendapati pertolongan ketika di akhirat nanti. Jadi jangan berharap mereka orang kafir beramal sebanyak-banyaknya, bersedekah dengan sebanyak-banyaknya dengan harapan sedekahnya menjadi penolong ketika di akhirat. Enggak. Wa ma lahum min nasirin, mereka tidak mendapati pertolongan disebabkan amal-amal mereka ketika hidup di dunia. Kalau kata Ustadz Das'at Latif, sehebat apapun beliau beramal, kalau beliau tidak menyebutkan keywordnya, ya, kata kuncinya, itu semua sia-sia. Semuanya itu tergantung kata kuncinya. Apa kata kuncinya? Login, kalau kata anak zaman sekarang tuh, la ilaha illallah, beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yakunil ladzina kafaru. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang kafir, ya, min ahlil kitab wal musyrikin, dari golongan ahlul kitab dan kaum musyrikin. Jadi Bapak Ibu, kita secara garis besar bisa mengambil kesimpulan bahwasanya orang kafir itu terbagi menjadi dua kelompok. Ya. Yang pertama, kafir ahli kitab. Siapa kafir ahli kitab ini? Kafir ahli kitab ini adalah kelompok
kafir yang mereka terdahulu mengimani Injil, mengimani Taurat, tapi setelah Al-Quran telah datang kepada mereka, mereka tidak meyakini Al-Quran. Itu namanya disebut kafir ahli kitab. Apakah semua ahli kitab itu kafir? Tentu tidak. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka semua disebut ahli kitab. Mereka mengimani Injil dan Taurat, yang kemudian kedua kitab itu dibawa oleh Rasul utusan Allah. Tapi Rasul utusan Allah telah meninggal dunia, kekosongan pembimbing, kekosongan umat, kekosongan istilahnya pemimpin pada saat itu. Tapi mereka tetap meyakini kitab yang dibawa oleh Rasul itu. Mereka disebut ahlul kitab. Siapa ahlul kitab ini, Bapak Ibu sekalian dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ahlul kitab ini adalah Nasrani, Kristen, dan Yahudi. Itulah yang disebut dengan ahlul kitab. Pertanyaannya, apakah masih ada ahlul kitab di zaman sekarang? Ada? Mana? Oke, kalau dijawab masih ada, pertanyaan selanjutnya, apakah ahlul kitab itu beriman atau kafir? Tentu kafir. Tentu jawabannya kafir. Kalau ternyata mereka tetap mengklaim dirinya ahlul kitab, meyakini iman terhadap Injil dan Taurat, sungguh itu semua tidak berlaku lagi. Kenapa demikian? Karena telah ada kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, namanya Al-Quranul Karim, dan itu tidak mereka yakini. Itulah yang menyebabkan mereka disebut dengan kafir ahlul kitab. Pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu, bolehkah kita memakan hewan sembelihan para ahlul kitab? Ya, berbeda pendapat nih. Ini pembahasan, walaupun memang tidak ada hubungannya dengan tadabbur kita. Tapi yang namanya tadabbur seperti ini juga, Bapak Ibu, mengulas informasi yang berkaitan dengan pembahasan. Boleh atau tidak, Bu? Tergantung hewannya. Udahlah, ayam lah, boleh enggak ayam? Oke, alhamdulillah. Maka Bapak Ibu penting kita pahami, ya. Ini ada perbedaan pendapat juga. Ada yang mengatakan dia nyebut bismillah atau tidak bismillah sah kalau ahlul kitab yang menyembelih. Tapi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan sah untuk kita makan sembelihan orang-orang ahlul kitab kalau dia menyebutkan lafaz Allah bismillahirrahmanirrahim asal dengan ketentuan syariat Islam. Tapi kalau tidak menyebut nama Allah dan tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sah menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Saya cenderung kemana? Saya cenderung ke pendapat Imam Syafi'i. Agak ragu juga Bapak Ibu kalau maka sembelihan Alkitab. Tapi pendapat yang pertama tadi juga ada. Mau dia nyebut bismillah atau tidak bismillah, selagi dia ahlul kitab, tetap dia bisa sah sembelihannya dan boleh umat Islam memakannya. Tergantung sesembahan. Ya, Bapak Ibu, itu pendapat boleh kita pilih yang mana yang kita yakinkan berdasarkan nas-nas dalil yang kuat. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, kafir ahlul kitab terdahulu, yaitu orang-orang Yahudi wa Nasrani. Ahlul kitab wal musyrikin. Dan ternyata kafir yang kedua adalah kafir musyrik. Tentu orang yang musyrik ini orang yang menduakan Allah. Kalau kata bentuk tunggalnya adalah syirik, menduakan Allah, menjadikan sesembahan yang lain menjadi Allah, menjadikan sesuatu yang lain menjadi sesembahan bagi mereka. Ini namanya syirik.
Siapa kafir musyrik ini? Kafir musyrik ini adalah kelompok kafir yang mereka tidak mengimani Injil, tidak mengimani Taurat, apalagi Al-Quran. Siapa mereka? Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Kristen termasuk Yahudi, ahli kitab. Mereka masih memegang kitab yang mereka yakini. Tapi kenapa kemudian itu mereka tetap mengimani itu? Nanti akan kita ceritakan, ya. Nanti kita akan ceritakan kenapa mereka masih meyakini kitab-kitab, padahal sudah ada kitab penyempurna, kitab mereka itu. Ya, ada petunjuk baru. Petunjuk baru ini yang jadi pertanyaan, siapa yang memberikan petunjuk? Bapak Ibu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kafir musyrik yang kedua. Jadi sikap ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul, rasul itu kan Bu gelar yang berarti utusan Allah. Utusan untuk apa? Utusan untuk memberi atau membawa pesan-pesan ilahi, pesan-pesan dari Sang Maha Pencipta alam semesta. Ya, utusan untuk apa? Utusan yang Allah utus untuk menyampaikan informasi-informasi. Bapak Ibu sekalian, sudah banyak informasi yang sudah kita bahas dari surah An-Nas sampai surah Al-Bayyinah sekarang. Terakhir dalam surah Al-Zalzalah kemarin, apa informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Rasul menyampaikan pesan dari Allah bahwasannya hari kiamat itu permulaannya nanti seperti ini, kemudian setelah hari kiamat terjadi semua alam semesta hancur. Informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW apa? Kita dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian kita amalnya ditimbang, kemudian kita diperlihatkan amal itu, kemudian kita dibalas amal. Ini kan informasi dari Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala Rasulullah menyampaikan informasi hal seperti ini, pesan-pesan dari Sang Ilahi, maka Bapak Ibu sekalian, respon manusia pada saat itu apa? Kafir. Mereka menutupi informasi itu. Mereka tidak menerima pesan-pesan itu, padahal itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Intinya ahlu kitab, kaum musyrikin, mereka semua kafir terhadap pesan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjut sampai ke kata munfakina, ya, kita bahas ini, ya Bapak Ibu, kenapa mereka itu sampai sekarang masih mengimani kitab-kitabnya, terutama orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa mereka masih memegang teguh kitab-kitabnya, sampai bahkan Bapak Ibu, ya, mereka itu tidak mau berpaling dari kitab yang mereka yakini itu. Apa sebab? Ya, ini jawabannya Bapak Ibu. Kekafiran orang-orang Yahudi wa Nasrani itu disebabkan karena nenek moyang mereka telah berhasil mengubah isi kitab suci Injil dan Taurat. Bapak Ibu, kita sepakat Injil dan Taurat itu juga kitab yang suci, sama dengan Al-Quran, tapi bedanya apa? Ini Al-Quran lebih mulia dan menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Nenek moyang mereka telah berhasil memasukkan paham-paham sesat terhadap utusan Allah selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Bapak Ibu, atau bahasa Ustadz Adi Hidayat, kitab-kitab yang ada sekarang Injil dan Taurat itu 99% tidak lagi terjamin originalnya tidak lagi terjamin. Kenapa? Karena kitab-kitab tersebut sudah tercampuri oleh tangan-tangan manusia yang kotor dan sesat. Tapi wallahu alam, mereka masih meyakini kitab itu dan mereka tidak mau mengimani
kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan para kaum musyrikin, Bapak Ibu sekalian dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik itu mereka ya, termasuk orang musyrik ini terdahulu mereka disebut musyrik karena mereka menyembah berhala. Mereka menjadikan berhala sebagai Tuhan baru mereka. Para penyembah berhala, Bapak Ibu sekalian, mereka ini meyakini bahwasanya agama yang mereka anut adalah ajaran yang dibawa oleh Al-Khalil, Nabi Ibrahim. Nah, maka Bapak Ibu, kenapa pertanyaannya sampai hari ini masih ada Buddha, masih ada Konghucu, masih ada apa lagi? Hindu? Karena diturut-turut mereka masih meyakini semua ajaran yang mereka yakini itu bermuara pada ajaran yang dibawa oleh Al-Khalil, sang kekasih Allah, manusia yang dekat dengan Allah, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu klaim mereka. Padahal tidak, Bapak Ibu. Semua nabi, semua rasul tanpa terkecuali membawa ajaran yang sama seperti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, sama ajaran Islam. Bisa kita lihat Bapak Ibu di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat ke-25. Mari sama-sama kita cek. Ya, surah Al-Anbiya ayat 25. Boleh dibuka? Al-Anbiya ayat ke-25. Quran surah ke-21. Ini ayat menegaskan bahwasanya semua ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu merupakan ajaran yang sama dengan ajaran yang kita anut sekarang, yaitu ajaran yang menuntut seseorang untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dapat ayat ke-25? Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah, kami tidak mengutus seorang nabi dan rasul sebelum engkau Muhammad, kecuali kami memberikan kepadanya sebuah ajaran untuk mentauhidkanku, untuk mengesahkanku dengan kata la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka sampaikan kepada umat-umatmu ajaran tentang untuk menyembah aku. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena mereka sudah tenggelam dalam kesesatan, siapa mereka? Orang-orang musyrik tadi. Mereka meyakini bahwasanya ya, agama yang mereka anut ini adalah agama atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Padahal Ibrahim mengajarkan seperti ini. Nah, maka Bapak Ibu terbantahlah ajaran. Maka Bapak Ibu, mestinya kita setelah mentadaburi ini, kita semakin yakin memang satu-satu agama yang benar inilah. Bukan agama yang paling benar. Kalau agama yang paling benar berarti kita sudah sedikit mengklaim, sedikit mengakui agama yang lain juga benar, tapi benarnya sedikit. Kalau kita bahasanya agama yang paling benar, iya kan? Ini semua gagah, tapi di antara yang gagah ada yang paling gagah. Kan kita mengakui yang lain juga gagah. Makanya kata paling ini merujuk juga mengakui. Saya tidak menganjurkan untuk menggunakan kata
apa namanya, kata yang paling, tidak. Apalagi dalam hal ini agama Islam adalah agama yang paling benar. Khawatirnya Bapak Ibu sekalian secara nggak langsung kita juga membenarkan agama yang lain, tapi kita meyakini inilah satu-satu agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, inilah agama yang benar. Bapak Ibu jamaah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu tentang kenapa mereka ahlul kitab dan kaum musyrik masih mengimani ajaran-ajaran mereka, sudah kita sampaikan. Di ayat yang selanjutnya, di kata selanjutnya, lam yakunil ladzina kafaru, orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan golongan kaum musyrikin, munfakkina ini artinya mereka tidak mau meninggalkan ajaran atau agama mereka. Ini arti munfakkina Bapak Ibu. Kembali ke surah Al-Bayyinah tadi. Jadi ini tegas Bapak Ibu, disampaikan oleh Allah, respon dari Allah dan orang-orang Yahudi, Nasrani, musyrik. Responnya apa? Mereka kafir. Mereka katakan munfakkina, orang-orang kafir Yahudi, Nasrani dan musyrikin, mereka tidak akan meninggalkan ajarannya, tidak akan meninggalkan agamanya. Munfakkina, tidak mau mereka tinggalkan. Sampai kapan? Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Al-bayyinah itu apa? Penjelas atau bukti yang nyata. Mereka nunggunya, Bu. Karena sebenarnya Bapak Ibu sekalian dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang Yahudi dan Nasrani, sebenarnya mereka itu tahu akan datang seorang nabi. Mereka tahu ciri-ciri nabi yang akan datang itu, mereka tahu sifat nabi yang akan datang itu. Dari mana mereka tahu? Dari kitab-kitab yang mereka imani, Injil dan Taurat. Mereka yakin dan mereka tahu ciri-cirinya, tahu sifat-sifat nabi itu bagaimana. Maka mereka tunggu betul. Maka dikatakan di ayat ini, munfakkina, kami tidak akan meninggalkan agama kami, ajaran kami sebelum hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai benar-benar datang nabi itu, sampai benar-benar datang kejelasan yang pasti, bukti yang nyata. Itu orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tunggu nih Bapak Ibu nabi itu. Begitu pula dengan orang-orang musyrik, Orang musyrik ini Bapak Ibu, mereka dulu berkata seperti ini, orang-orang musyrik. Para penyembah berhala, mereka berkata seperti ini. Akan datang dari tempat kami dan Tuhan akan mengutus seorang nabi dari bangsa Arab yang menduduki kota Mekah, bertempat tinggal di kota Mekah. Benar Bapak Ibu, mereka yakini ini nih. Ini memang betul apa yang disampaikan mereka. Mereka tahu ini. Kenapa? Karena lagi dan lagi Bapak Ibu, ajaran yang dianut oleh mereka memang sebenarnya awal mulanya berujuk pada agama Nabiullah Ibrahim, tapi sudah banyak persimpangan-persimpangan yang mereka lewati. Mereka berselisih, mereka sesat menyesatkan. Tapi hal ini benar. Mereka berkata, akan datang seorang nabi dari bangsa Arab yang menduduki kota Mekah. Mereka yakin itu dan mereka tunggu nian. Itu namanya al-bayyinah. Mereka nunggu bukti yang nyata, menunggu penjelasan yang benar-benar jelas sampai terlihat di depan mata mereka. Makanya mereka munfakkina. Itulah makna lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kita artikan, orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang musyrik, mereka semua tidak akan meninggalkan ajaran dan agamanya. Sampai kapan? Sampai mereka melihat bukti yang nyata, penjelasan yang benar-benar jelas. Itulah kenapa mereka kokoh dengan ajarannya. Tapi mereka disebut dengan kafir. Kok disebut dengan kafir? Nanti ayat selanjutnya akan terjawab kenapa mereka disebut dengan
kafir. Wallahu taala a'lam bishawab. Baru dapat satu ayat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisailal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kesempurnaan punya Allah Subhanahu wa taala, khilaf murni punya saya pribadi, mohon dimaafkan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim. Mohon maaf, sayyikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pekan